Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Konseling dengan dosen pengampu Bapak Rici Kardo MPD Kons. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan sebuah video pembelajaran dengan materi yaitu tentang karakteristik dan dimensi konseling. Sebelum video ini ditayangkan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri, Yolanda Amarta dengan NIM 2202060050, dan ada rekan saya Poppy Andela dengan NIM 2202060040, dan berikutnya adalah Salsabila Dwi Putri Ananda dengan NIM 2202060059. Dan yang terakhir ada Rohit Eka Putra dengan NIM 2202060075. Baiklah teman-teman semuanya, selamat menyaksikan video kami. Check it out. Karakteristik keunikan dalam konseling adalah aspek-aspek yang membedakan proses konseling dari pendekatan komunikasi lain serta menjadikan alat yang sangat efektif dalam membentuk individu mengatasi berbagai masalah atau tantangan. Satu, hubungan konseling yang bersifat khusus. Konseling melibatkan hubungan yang unik antara konselor dan klien, di mana hubungan ini didasarkan pada kepercayaan, rasa hormat, dan empati. Relasi ini bersifat fenomenal tetapi mendalam, dengan tujuan untuk membutuhkan klien mencapai memahami yang lebih dalam tentang diri sendiri. Keunikan dalam konseling terlihat dari berbagai hubungan dikelola penuh kepekaan terhadap emosi, perasaan, dan pikiran klien tanpa penghakiman. 2. Pendekatan individual dan terat. Setiap individu memiliki kebutuhan, latar belakang, dan tujuan untuk membedakan sehingga mendekatkan dalam konseling. Suatu kan dalam kebutuhan privasi klien. Konselor harus memahami konteks, nilai, keyakinan, dan budaya klien dalam menentukan teknik atau metode yang sesuai keunikan dan menciptakan layanan konseling yang profesional. Untuk setiap orang, objektif dan subjektif, karakteristik dan dimensi dalam psikologi konseling. Karakteristik objektif dalam konseling. Objektif merujuk pada pendekatan yang berbasis fakta, data, dan logika. Konselor berusaha memahami situasi klien secara rasional tanpa dipengaruhi oleh bias pribadi atau preferensi yang tidak dapat diverifikasi. Beberapa karakteristik objektif dalam konseling meliputi: 1. Berbasis fakta dan data. Proses konseling dimulai dengan pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi, atau instrumen psikologi seperti tes kepribadian, tes kecerdasan, atau tes diagnostik lainnya. 2. Berorientasi pada tujuan. Konseling memiliki tujuan yang spesifik dan terukur, seperti membantu klien mengelola stres, mengatasi depresi, atau meningkatkan kemampuan interpersonal. 3. Karakteristik kognitif dalam psikologi konseling. Karakteristik kognitif dalam psikologi konseling mengacu pada proses berpikir, cara memahami, menganalisis, dan memproses informasi oleh individu dalam konteks konseling. Pemahaman tentang aspek kognitif sangat penting dalam psikologi konseling karena membantu konselor memahami bagaimana klien mempersiapkan masalah mereka, mengambil keputusan, dan memproses pengalaman. 1. Karakteristik kognitif dalam konseling. A. Persepsi. Persepsi adalah cara individu memahami berdasarkan informasi yang diterima dari lingkungan. Dalam konseling, persepsi klien terhadap situasi tertentu dapat menjadi dasar masalah atau konflik. Contoh, klien mungkin memiliki persepsi yang keliru bahwa mereka selalu gagal, meskipun kenyataannya mereka telah mencapai banyak hal. B. Keyakinan pada pola pikir. Keyakinan adalah sistem pemikiran yang dimiliki seseorang tentang diri mereka sendiri
atau orang lain, atau dunia. Pola pikir ini seringkali menjadi fokus dalam konseling karena dapat membatasi atau memperkuat perilaku klien. Pola pikir positif membantu klien beradaptasi dengan tantangan. Pola pikir negatif dapat menyebabkan distori kognitif serta overgeneralisasi pikiran semua atau tidak sama sekali dan asumsi negatif. Yang C, memori. Memori berperan penting dalam konseling karena pengalaman masa lalu seorang seringkali membentuk keyakinan dan emosi mereka di masa kini. Memori positif memberikan landasan untuk membangun rasa percaya diri. Memori traumatik dapat menghambat proses penyembuhan jika tidak ditangani dengan baik. Dimensi afektif mencakup segala hal yang berhubungan dengan pengalaman emosional individu. Dalam konteks konseling, dimensi ini mencakup yang pertama, pengalaman emosional seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, kecemasan, atau frustasi. Yang kedua, ekspresi emosi yang terlihat dalam perilaku atau komunikasi nonverbal. Regulasi emosi, yaitu kemampuan untuk mengelola dan menyesuaikan emosi agar sesuai dengan situasi. Dalam konseling, konselor dapat membantu klien mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat agar dapat menjalani kehidupan yang lebih adaptif. Nomor 4, ambiguitas dan clarity. Karakteristik ambigu dalam psikologi konseling merujuk pada ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam interpretasi atau pemahaman terhadap situasi, perasaan, atau pengalaman klien yang bisa mempengaruhi proses konseling. Dalam konteks konseling, ambiguitas ini bisa muncul baik dari sisi konselor maupun klien dan dapat berdampak baik positif maupun negatif terhadap hasil terapi. Berikut ada beberapa karakteristik ambigu yang sering ditemukan dalam psikologi konseling. Yang pertama, ambiguitas dalam perasaan dan pikiran klien. Seringkali klien datang ke sesi konseling dengan perasaan atau pemikiran yang bercampur aduk atau sulit untuk dijelaskan. Misalnya, seorang klien mungkin merasa sedih namun tidak tahu pasti apa yang membuatnya sedih atau bagaimana perasaan itu muncul. Yang kedua, ambiguitas dalam tujuan konseling. Klien mungkin tidak sepenuhnya jelas mengenai tujuan mereka dalam mengikuti konseling. Beberapa klien datang dengan harapan yang sangat umum seperti merasa lebih baik atau mengatasi masalah. Selanjutnya, clarity. Dalam konteks konseling, clarity atau kejelasan merujuk pada sejauh mana komunikasi, tujuan, peran, dan proses yang terjadi dalam sesi konseling dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Kejelasan sangat penting dalam menciptakan hubungan terapeutik yang efektif, karena dapat mengurangi kebingungannya, meningkatkan pemahaman, dan memperjelas arah dari proses konseling. Nomor 5, responsibilitas dan akuntabilitas. Responsibilitas merupakan salah satu karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang konselor yang berkualitas. Selain responsif, konselor juga harus memiliki karakteristik lainnya seperti otentik, menerima, empati, pemahaman diri, kompeten, jujur, kuat, dan hangat. Konselor yang berkualitas dapat menentukan keberhasilan proses konseling untuk membuat klien merasa nyaman. Konselor harus menghargai klien tanpa syarat. Dengan begitu, klien akan bersedia membuka permasalahan yang dihadapinya. Responsibilitas dalam psikologi konseling mengacu pada kemampuan seorang konselor untuk bertanggung jawab terhadap proses etika dan hasil dari interaksi mereka dengan klien. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konseling. Akuntabilitas dalam konseling adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi bimbingan dan konseling. Akuntabilitas dalam konseling memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama, akuntabilitas program, berpedoman pada pertanggungjawaban atas hasil bimbingan dan konseling. Yang kedua, akuntabilitas manajemen, memperlihatkan peran manajer yang tidak hanya mengikuti peraturan yang ada tetapi juga melakukannya secara berkelanjutan. Akuntabilitas dalam konseling perlu disampaikan secara
periodik di hadapan pemberi wewenang tugas atau amanah. Akuntabilitas dalam konseling juga perlu menampilkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program manajemen keuangan administrasi dalam kurun waktu yang tertentu.